Syekh Abdul Qadir, pemimpin para wali. Syekh Abdul Qadir Jailani merupakan sosok tokoh dan pemimpin wali yang lahir di akhir abad 5 Hijriah atau 11 Masehi, tepatnya pada 1 Ramadan 1077 Masehi. Beliau lahir di Iran yang dulu bernama Persia. Sesuai dengan namanya, daerah yang menjadi tempat kelahiran Syekh Abdul Qadir bernama Gilan atau Jilan, yang lokasinya berada di sebelah selatan Laut Kaspia. Syekh Abdul Qadir melawan iblis. Bukan hanya jin, iblis pun kalah dengan Syekh Abdul Qadir. Sebagaimana dikisahkan oleh Al-Syarifaini bahwa suatu hari Syekh Abdul Qadir berkata, "Pernah aku sehari penuh bermukim sendirian di reruntuhan yang ada di Iwan Kisra dan tidak kembali ke Baghdad." Ketika Syekh Abdul Qadir duduk sendirian di Iwan Kisra itu, ia seringkali menyaksikan setan-setan dan jin yang menampakkan dirinya dalam bentuk pasukan perang. Mereka datang dengan berkelompok, dengan jumlah yang besar, layaknya tentara yang terjun ke medan tempur. Mereka datang dengan membawa senjata dan mengendarai kuda. Wajah mereka pun menakutkan, seram, keji, dan beringas. Gerombolan pasukan setan dan jin itu hendak menyerang Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah berada dalam jarak yang dekat, pasukan jin dan setan ini langsung menyerang Syekh Abdul Qadir dengan senjata mereka. Mereka langsung melemparkan tombakan panah dan ayunan pedang. Ketika digempur oleh rombongan pasukan jin dan setan itu, tiba-tiba hati Syekh Abdul Qadir mengeluarkan suara, "Berdirilah dan lawan mereka, Abdul Qadir. Kami siap membantumu. Kami datang dengan pasukan yang mereka tidak akan mengalahkannya." Setelah mendengar suara itu dari lubuk hatinya, Syekh Abdul Qadir langsung melakukan serangan kepada gerombolan setan dan jin tersebut. Satu kali serangan, pasukan setan dan jin itu langsung lari tunggang langgang ketakutan. Mereka semua hilang dari hadapan Syekh Abdul Qadir. Namun masih ada satu setan yang tidak mau pergi. Ia tetap berada di dekat Syekh Abdul Qadir. Bukan hanya itu, setan itu mendekat dan melontarkan ancaman, "Kamu pergi dari sini atau aku akan menghajarmu." Mendengar ancaman dari setan itu, Syekh Abdul Qadir langsung marah. Beliau melayangkan serangan ke setan tersebut hingga setan itu terjengkang, jatuh dan akhirnya bangun lagi untuk melarikan diri. Seluruh setan dan jin akhirnya hilang dari hadapan Syekh Abdul Qadir. Di saat itulah Syekh Abdul Qadir masih mengucapkan sebuah lafaz, "La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim." Tidak ada kekuatan apapun kecuali hanya bersama Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Saat itu juga setan yang mengancam Syekh Abdul Qadir dikala sedang melarikan diri langsung terbakar hingga hangus. Kritik Syekh Abdul Qadir terhadap gaya beribadah masyarakat. Karomah Syekh Abdul Qadir juga pernah digunakan untuk mengkritisi pola beribadahnya masyarakat. Dikisahkan bahwa suatu hari, para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Baghdad mendatangi Syekh Abdul Qadir. Kedatangan mereka hendak mengundang Syekh Abdul Qadir ke acara ibadah malam yang dilakukan secara massal. Ibadah itu melibatkan banyak orang dan dilakukan di tempat yang terbuka. Syekh Abdul Qadir menolak ajaran mereka, namun beliau tetap didesak untuk ikut. Alasannya sederhana, supaya masyarakat bisa mendapatkan berkah dari beliau. Atas desakan para tokoh agama dan masyarakat ini, Syekh Abdul Qadir pun dengan berat hati mengiyakannya. Pada malam yang telah ditentukan, Syekh Abdul Qadir pun hadir dalam acara tersebut. Tempat yang terbuka itu sudah dipenuhi banyak masyarakat yang hendak melakukan ibadah malam. Di antara mereka yang hadir, ada yang melakukan sholat, wirid, membaca Al-Quran, dan juga ada yang melakukan diskusi. Bagaimana dengan Syekh Abdul Qadir? Apa yang beliau lakukan? Saat tiba di tempat, Syekh Abdul Qadir bukannya beribadah, melainkan hanya duduk di sebuah sudut tempat sambil mengamati secara mendalam segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Hingga ketika malam sudah mulai larut, beliau diminta oleh para ulama untuk berceramah di hadapan massa yang sedang beribadah itu. Beliau menolak permintaan itu, tetapi akhirnya tidak bisa juga, dan akhirnya pun beliau bersedia. Ketika sudah di atas podium yang disediakan panitia, Syekh Abdul Qadir tidak berbicara panjang lebar. Beliau hanya berkata, "Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin sekalian, Tuhan Anda semua ada di bawah telapak kaki saya." Sontak seluruh masyarakat
dan ulama langsung kaget dan terheran-heran. Di antara mereka bahkan ada yang marah karena merasa Tuhan mereka dilecehkan dan dinistakan oleh Syekh Abdul Qadir. Saking marahnya, mereka bahkan menuduh sang Syekh telah melakukan penodaan terhadap agama, melakukan penodaan terhadap Tuhan, sebuah dosa dan kesalahan yang tak bisa diampuni. Hingga akhirnya, sebagian masyarakat yang marah itu pun melaporkan Syekh Abdul Qadir ke pengadilan dengan tuduhan beliau telah melakukan penistaan agama. Laporan pun diterima dan Syekh Abdul Qadir diadili. Jika laporan itu benar, maka Syekh Abdul Qadir akan dikenai hukuman berat. Saat sedang digelar, banyak masyarakat Baghdad yang hadir. Di dalam sidang pengadilan itu, Syekh Abdul Qadir pun diberondong banyak pertanyaan oleh hakim ihwal pernyataannya tersebut. Syekh Abdul Qadir, benarkah di tempat dan waktu tertentu Tuhan berkata di hadapan masyarakat bahwa Tuhan mereka ada di bawah telapak kaki Tuhan? Tanya hakim. Benar Tuan Hakim, saya memang berkata begitu, jawab Syekh Abdul Qadir. Kenapa Anda bicara seperti itu? Tanya hakim lagi. Kalau yang mulia hakim ingin tahu, silakan lihat di kedua telapak kaki saya, jawab Syekh Abdul Qadir dengan tenang dan meyakinkan. Tak lama kemudian petugas pengadilan dan hakim pun memeriksa telapak kaki Syekh Abdul Qadir. Setelah diangkat di kedua telapak kaki beliau, telah melekat uang 1 dinar. Sang hakim tahu bahwa Syekh Abdul Qadir merupakan seorang wali yang mukasyafah. Dari peristiwa inilah para hakim, ulama dan masyarakat Baghdad tahu sesungguhnya di malam itu Syekh Abdul Qadir sedang mengkritik gaya beribadah masyarakat. Dengan tingkat mukasyafahnya yang tinggi, Syekh Abdul Qadir tahu bahwa di malam itu orang-orang yang beribadah di lapangan terbuka secara massal itu bukan untuk menyembah Allah, melainkan demi mendapatkan kekayaan. Tujuan mereka beribadah bukan murni karena Allah, melainkan supaya mereka digampangkan dalam mendapatkan uang. Andaikan mereka tidak mempunyai keinginan terhadap uang, maka mereka pun tidak akan ikut serta ke dalam ibadah malam itu. Karena itu di dalam kritiknya, Syekh Abdul Qadir Jailani sesungguhnya hendak menyatakan bahwa yang mereka pertuhankan sesungguhnya bukan Allah, melainkan uang. Uang dinar yang melekat di bawah telapak kaki Syekh Abdul Qadir itu tiada lain merupakan simbol dari motif utama para jemaah yang beribadah di malam itu. Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali meludahi mulut Syekh Abdul Qadir. Di dalam kitab Bahjatul Asrar dikisahkan bahwa pada hari Selasa 6 Syawal 521 Hijriah menjelang zuhur, Syekh Abdul Qadir berkata dari atas kursinya, "Aku melihat Nabi Muhammad SAW bersabda, 'Wahai anakku, mengapa kamu tidak segera berceramah untuk memberikan pengajian kepada para jemaah?' 'Ya Rasulullah, aku bukan orang Arab. Bagaimana aku bisa bicara dengan bahasa Arab?' jawab Syekh Abdul Qadir. 'Coba buka mulutmu,' kata Rasulullah SAW kepada Syekh Abdul Qadir. Saat itu Syekh Abdul Qadir langsung membuka mulutnya. Kemudian Rasulullah meludahi mulutnya 7 kali. Lalu Rasulullah berkata kepada Syekh Abdul Qadir, "Mulai sekarang, bicaralah di hadapan para jemaahmu, serulah mereka dengan hikmah dan nasihat yang baik." Setelah itu Rasulullah langsung pergi dari pandangan Syekh Abdul Qadir. Lalu setelah kejadian itu, Syekh Abdul Qadir melakukan sholat zuhur. Tidak berapa lama kemudian, Syekh Abdul Qadir melihat orang-orang yang berdatangan ke madrasah beliau. Melihat membanjirinya orang-orang yang datang itu, Syekh Abdul Qadir sempat gugup, kemudian badannya menggigil, dagunya bergetar, dan hatinya berdebar-debar keras. Yang aneh lagi, mulutnya terasa terkunci sehingga beliau tidak bisa berkata apa-apa. Ini merupakan sebuah kejadian yang sangat aneh. Dalam kondisi yang membingungkan itu, Syekh Abdul Qadir tiba-tiba langsung melihat Sayyidina Ali yang berdiri di hadapan beliau dan bertanya, "Mengapa kamu tidak segera berbicara untuk memulai pengajian?" Dengan tenang, Syekh Abdul Qadir menjawab, "Wahai ayahku, aku terdiam karena aku tidak bisa bicara. Mulutku terkunci." Setelah itu Sayyidina Ali menyuruh Syekh Abdul Qadir membuka mulutnya. Setelah mulut beliau agak terbuka, beliau langsung meludahinya 6 kali. Lalu Syekh Abdul Qadir bertanya kepada Sayyidina Ali, "Kenapa tidak engkau sempurnakan menjadi 7 kali?" "Ini aku lakukan
untuk menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jawab Sayyidina Ali. Setelah itu Sayyidina Ali langsung menghilang dari pandangan Syekh Abdul Qadir. Ketika itu juga badan Syekh Abdul Qadir langsung normal kembali, sehat kembali. Rasa menggigil dan kaku yang sebelumnya dialami hilang semua. Begitu pula hati dan pikirannya, kembali nyaman dan tenang. Tidak ada ketakutan, keminderan, kekhawatiran di dalamnya. Saat itu beliau kemudian mulai berceramah kepada para jemaahnya.